Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan kaum muslimat, pemuda-pemudi generasi muslim rahimakumullah. Pertama dan terutama sekali, marilah kita lapaskan rasa syukur kita dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, di mana pada saat ini kita diberikan Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam nikmat, dengan berbagai macam rezeki, dengan banyaknya rahmat, hidayah, petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala yang telah diturunkan melalui Al-Quran dan sunnahnya. Melalui petunjuk-petunjuk itu, mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Selawat beriring salam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya, penutup daripada sekalian nabi-nabi dan rasul, dengan risalah yang dibawanya berupa Al-Quran dan sunnah Rasulullah yang tak lapuk di panas dan yang tak lekang di hujan. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang di yaumil akhirat kelak mendapatkan syafaat perlindungan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita termasuk hamba-hamba yang soleh dan solehah yang menjadi penghuni surganya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan mengajak kepada kita semuanya yang mendengarkan untuk membaca atau melafazkan sebuah ayat suci Al-Quran dalam surat Al-Hasyr ayat 18 sampai dengan selesai nantinya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya dan juga bagi pemirsa yang mendengarkan, mendapatkan iktibar nasihat daripada ayat-ayat Allah kalam ilahi ini untuk kita renungkan dan kita hayati dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Baiklah, saya artikan ayat yang 18 ini dari surat Al-Hasyr. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
Ayat ini menjelaskan kepada kita, pada orang-orang yang beriman, untuk selalu bertakwa kepada Allah dan selalu memperhatikan apa yang telah kita lakukan pada hari yang lalu untuk hari esok atau akhirat. Jadi apa yang telah kita berbuat sebelum ini hendaklah kita perhatikan, menjadi iktibar, menjadi pelajaran untuk dijadikan sebagai bahan renungan kita, introspeksi diri kita untuk hari akhirat kelak. Mudah-mudahan kita dengan selalu memperbanyak muhasabah diri terhadap hari-hari yang lalu dalam kehidupan kita akan menjadi lebih baik untuk ke depan menuju akhirat besok. Dan bertakwalah kepada Allah. Ini juga menyuruh kita bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sesungguhnya Dialah mengetahui sesuai dengan sifat Allah As-Sami'un wal Basir, yang Maha mendengar dan Maha melihat. Kemudian ayat selanjutnya, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Betapa banyak manusia saat ini, bukan hanya saat ini, yang sebelumnya zaman nabi-nabi juga hal seperti ini sudah sering terjadi. Karena itulah salah satu sifat manusia, yaitu lupa. Al-insanun wan an-nisya wal khata'u wan nisya. Sesungguhnya manusia itu mempunyai sifat salah dan lupa. Sehingga dengan kelupaannya itu lalu Allah melupakan diri mereka sendiri. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Orang-orang yang fasik yaitu orang-orang yang juga termasuk kategori yang dia tahu, yang mereka tahu, tetapi masih juga melanggar atau mengerjakan perbuatan-perbuatan dosa. Kategori daripada sifat-sifat yang tidak baik itu seperti munafik, fasikun, al-munafikun. Bagaimana kita ketahui, al-munafikun salasun, yaitu apabila berjanji dia berbohong, apabila diamanahkan dia tidak amanah, apabila ia berkata bohong, apabila dia berjanji tidak menepati janji, apabila dia diamanahkan dia tidak melaksanakan amanahnya tersebut. Inilah daripada ciri-ciri manusia yang fasikun dan munafikun. Ini adalah adik-beradik atau kakak beradik daripada sifat-sifat watak manusia yang mestilah kita singkirkan daripada diri kita sendiri. Mari kita introspeksi diri kita sendiri agar sifat-sifat yang tidak baik atau perbuatan-perbuatan penyakit hati, ini adalah penyakit hati yang kadang-kadang menimpa pada manusia, iri, cemburu, hingga timbullah hal-hal yang lain, hingga timbullah munafik, hingga timbullah tidak amanah lagi. Kenapa? Karena ini mengejar sesuatu, mungkin mengejar kekayaan, mengejar pangkat, sehingga tidak lagi bekerja pada hal-hal yang lurus lagi, tidak normal lagi, namun
sudah melenceng dari ketentuan-ketentuannya. Baiklah, kita masuki ayat selanjutnya dari surat Al-Hasyr ini. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم Tidaklah sama penghuni neraka dengan penghuni surga. Penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung. Sebagaimana dijanjikan Allah di dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang beramal soleh, maka bagi mereka itu adalah jannah, surga yang dijanjikan nantinya di yaumil akhir kelak. Sungguhnya orang-orang yang masuk surga itu tidaklah sama dengan orang-orang penghuni surga dan penghuni neraka. Dan penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung. Nah, itulah kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang beruntung tersebut, yang nantinya akan menempati jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat selanjutnya, Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin lara'aitahu khashi'an متصدعا من خشية الله. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Kemudian ayat selanjutnya yang artinya, dan sekiranya kami turunkan Al-Quran kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ayat pada ini adalah begitulah maha besarnya, maha kuasanya Allah
Dengan kalamnya saja sebuah gunung bisa terpecah mendengarkan atau jika diturunkan ayat suci ini. Kemudian selanjutnya, dan perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berfikir. Jadi perumpamaan-perumpamaan ini diberikan kepada kita agar kita berfikir akan kebesaran Allah, akan kehebatan cipta daripada Allah Subhanahu wa taala. Manusia mampu menciptakan, tetapi tidaklah sehebat ciptaan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun tidak bisa mengimbanginya. Bagaimana contoh tubuh kita, tubuh yang lengkap ini, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, tidaklah sama. Jika manusia ingin menciptakan sebuah manusia juga lagi, tidak akan sama. Dan ini sudah terbukti sampai saat ini manusia belum mampu untuk menyamai ciptaan Allah. Jantung kita berdetak, aliran darah kita yang berjalan, tidaklah sama nantinya hasilnya jika manusia mau untuk meneliti atau menciptakan seperti itu. Kemudian ayat selanjutnya, Wallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Artinya, dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada duanya, tidak ada anak, tidak ada berbapa, tidak ada berteman, tidak ada sekutu. Dan dialah yang Maha Esa Tunggal. Dialah yang lebih pemurah lagi maha penyayang. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baiklah pemirsa, demikianlah pembacaan qiraatil Quran beserta terjemah yang saya sampaikan kepada, khususnya kepada jemaah pengajian wirid As-Sofa di daerah pesisir Dumai, Riau, Bengkalis, maupun kaum muslimin dan muslimat yang sudi mendengarkannya. Mudah-mudahan dengan bacaan tersebut akan tersentuhlah hati kita untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalam ilahi inilah yang perlu kita telaah, yang perlu kita pelajari, yang perlu kita renungkan sebagai muhasabah diri, sebagai bahan untuk menambah ilmu pengetahuan kita. Mudah-mudahan Allah selalu membukakan hati kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah tausiah singkat, tausiah berupa bacaan Al-Quran dan terjemahnya, ataupun mungkin sedikit penjelasan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya sendiri dan bagi yang mendengarkan. Mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah.
kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa anta, asyhadu an la ilaha anta wa atubu ilaih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.